Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat GKE maupun Bendahara Panitia Pembangunan. Terakhir, demikian berita jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKT Batang Pembelum, dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini dilaksanakan secara virtual dengan liturgi dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi. Dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing, semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat, sukacita oleh pertolongan pimpinan dalam Tuhan. Pada hari ini, Minggu 18 April 2021, kita dilayani oleh Pendeta Walter Supa, MDiv, sesuai mulai ibadah kita disiapkan kita dengan mengikat puji-pujian. Kita mulai ibadah kita dengan puji-pujian NKB nomor 3. Bait 1 sampai 3. Selamat diundang, mohon berdiri. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberinya putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah hati kita serta melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita NKB nomor 139 bait ke-1. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami manusia yang berdosa. Kami sering menyakiti hati Tuhan dalam perbuatan dan tingkah laku kami. Namun kasih dan pengampunan senantiasa Tuhan berikan. Tuhan, untuk itu kami bersyukur karena Tuhan selalu setia dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dan selalu mengasihi kami. Ajarilah kami senantiasa kepadamu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita membaca dan mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 8 dengan perikop doa pada malam hari berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kita angkat lagi pujian kita dengan nomor 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhan.
Sebelum Pak Pendeta menyampaikan firman Tuhan untuk kita mendengar puji-pujian dari speaker kita. Silakan.
Terima kasih atas puji-pujiannya. Mari kita berdoa. Oh Allah, di dalam Roh Kudus, bimbing pikiran, perasaan, dan tajamkan telinga kami untuk bisa membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami bisa menaruh firman-Mu dan memegang firman-Mu menjadi pegangan kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berfirman untuk kami jemaat-Mu yang sebahagian yang terbatas bisa datang ke gereja dan yang bisa mengikuti ibadah langsung melalui HP atau TV-nya, melalui Facebook atau YouTube-nya di rumah masing-masing, bahkan nanti di siaran ulangnya mereka bisa boleh melaksanakan ibadah jam-jam yang akan datang. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Lukas 24 ayat 36 sampai 43 sesuai dengan almanak nas kita, demikian bunyinya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kami lihat ada padaku, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, maaf, ini sudah cukup 43 ya, sesuai almanak nas sampai 43. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Judul khutbah saya, damai sejahtera bagi kamu, yang diucapkan dan diberikan langsung oleh Sang Pemilik Damai. Jadi disapa langsung oleh Sang Pemilik Damai kepada para murid-muridnya khususnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak Yesus ditangkap dan disalib, bahkan ditambah lagi ada berita bahwa Yesus hilang dari kuburannya, atau kita kenal dengan bangkit dari kuburan, membuat para murid galau dalam bahasa gaul zaman sekarang ya, atau tidak ada suasana damai sejahtera lagi dalam pikiran mereka. Yang ada ialah rasa ketakutan, bahkan ketakutannya berlebihan, selalu berperasaan ada hantu gitu ya. Rupanya cerita hantu ini udah dari dulu ya, selalu ada dalam benak kita, walaupun juga tidak melihat, tapi percaya orang dengan hantu ya. Kadang-kadang saya sampai sekarang juga tidak pernah lihat hantu, tapi kita sering terpengaruh oleh hantu. Itu menarik juga ya.
Seperti murid-murid ini. Cerita yang diwarisi saja belum tentu ada kebenarannya, selalu ada hantu katanya ya. Itu menjadi ketakutan. Yang kedua, mudah terkejut juga ya. Maka tadi dikatakan sejak Yesus datang itu terkejut, dan tadi di alam pikiran mereka selalu ada hantu lah. Yang ketiga, penuh keraguan-raguan. Ragu-ragu. Kalau berbuat begini begitu ragu-ragu ya. Apa benar atau bisa atau enggak bisa. Yang kedua, yang keempat, melarikan diri. Mereka pergi ke sebuah daerah yang namanya Emmaus, 7 mil dari Yerusalem. Ada 2 murid yang mau ke sana ya. 7 mil, kalau per meternya 1 mil itu 1609,34 meter. Kalau dikali berarti 11 kilometer lah, 11.000. Kurang lebih ya di sini tengkiling, 15 tengkiling ya, bayangkan jalan kaki zaman dulu. Saking takutnya dengan Yesus yang hilang dari kuburan, jangan-jangan dituduh, jangan-jangan yang menjadi penyebabnya muridnya yang mencuri. Jadi siapa tahu tentara Romawi akan menangkap murid-murid, makanya mereka ada yang menjauh dari Yerusalem, mencari tempat persembunyian. Yang kelima, menyembunyikan diri di rumah yang terkunci. Boleh dibaca dalam versi Yohanes pasal 20 ayat 19. Para murid kumpul lagi di sana, mengunci diri. Mereka menyembunyi diri di rumah dan mengunci dengan dikunci. Dan selanjutnya mereka heran atau kebingungan. Itu kondisi yang terjadi saat para murid mendengar berita kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu Yesus perlu menampakkan diri kepada para muridnya serta memberi mereka damai sejahtera. Kasihan mereka ya. Kalau karena gara-gara Yesus disalib, gara-gara Yesus hilang dari kuburan, gara-gara Yesus sudah diketahui mereka bahwa ceritanya bangkit bukan hilang. Itu membuat mereka gelisah hidupnya. Bayangkan kalau kita gelisah, ketakutan, damai, tidak tenang, tinggal di rumah tidak enak, di luar rumah apalagi. Itu kasihan kan? Tersiksa batin mereka gara-gara kebangkitan Yesus ini. Agar murid-murid tidak galau, tidak ketakutan, tidak gelisah, maka Yesus menyuruh atau menampakkan diri dengan cara pertama, disuruh melihat langsung. Tadi dikatakan, lihat, ini tanganku yang bekas paku, ini kakiku juga yang bekas paku. Disuruh lihat langsung. Tidak hanya lihat, supaya menghilang keraguan mereka, ketakutan mereka, kegalauan mereka, Yesus suruh raba lagi. Silahkan raba. Raba tangan saya ini, pegang saya ini. Dan Yesus katakan, kalau saya hantu, kalian nggak bisa pegang, karena hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Selanjutnya Yesus membuktikan Yesus bisa makan. Tadi dikatakan, kalian ada enggak sisa masakan kalian, ada enggak sisa ikan goreng kalian, ada apa yang kalian miliki? Kalau ada ikan goreng, Yesus tanya langsung ya, ada pun ikan goreng, karena memang murid-muridnya doyan makan ikan gitu ya, mantan nelayan pasti suka ikan, selalu adalah ikan. Oleh sebab itu Yesus tanya, adakah ikan goreng? Dan mereka memberi dan makan. Itu artinya Yesus bisa makan ya. Jadi kalau hantu tidak bisa makan. Saya sering lihat orang setelah meninggal ditaruh kupi, kalau rokok nggak ada yang ngambil-ngambilnya.
Ya, nggak ada yang minum-minum, nggak berkurang ya. Karena memang hantu nggak bisa minum. Coba kalau habis, saya rasa rumah itu bukan tentram lagi, takutan lagi kalau timbul kopinya berkurang. jangan bahaya ya. Jadi janganlah biasa urusan gitu-gitu ya, bikin risiko aja. Nah, kita lihat Yesus betul-betul makan ikan ya. Yang kelima, Yesus mengajar lagi, dan ajarannya sekedar ulangan, sekedar bimbel, sekedar evaluasi. Padahal pelajarannya sudah disampaikan. Tadi dikatakan sudah disampaikan, sudah dikasih tahu. Yesus yang disalib itu sudah dikasih tahu. Yesus yang akan dikubur sudah dikasih tahu. Yesus akan bangkit dikasih tahu. Ayat 44 dikatakan tadi ya. Yesus ulang pelajarannya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, atau ketika masih hidup, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Jadi memang itu harus tertulis, sudah diceritakan. Kemarin saya waktu di kunjungan rumah di jemaat, kritis pertanyaan jemaat, saya sempat bingung juga. Memang waktu itu saya nggak bisa jawab. Saya bilang tidak harus semua saya bisa jawab, nanti saya cari jawabannya. Kenapa Yesus mati di antara dua penjahat? Dan kenapa Yesus ditaruh di tengah, nggak di ujung, di kiri kanan? Wah, ini susah juga, saya akui nggak bisa waktu itu ya. Nanti saya cari jawabannya, aku bilang. Dan memang pertama dikatakan dalam Alkitab bahwa di Yesaya, saya lupa ayatnya ya. Di Yesaya mengatakan memang dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Matinya terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Bisa klik di antara pemberontak itu, bisa klik dapat ayatnya. Yang jelas kitab Yesaya. Kenapa dia juga ditaruh di tengah? Menurut Alkitab, menurut sejarah Alkitab, sejarahnya ya, tidak ada di Alkitab tentang kenapa alasan itu ya. Tradisi Romawi waktu itu, penjahat ulung yang luar biasa kejahatannya harus ditaruh di tengah. Itu alasannya. Jadi dianggap Yesus itu penjahat yang luar biasa. Sedangkan Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Malah Pilatus saja mengarang, kira-kira gara-gara kamu dianggap mau makar, mau mengganti raja. Karena diindikasi terlalu banyak pengikutnya sudah. Terlalu banyak pengganggunya, idolanya. Nah, biasa dalam dunia demokrasi, kalau orang sudah banyak pengikutnya, kalau dia mencalon diri, melenggang saja dia jadi. Berdasarkan kalau demokrasi pemilihan langsung, itu yang jadi hanya perkiraan. Dan lucunya Yesus tidak melakukan pembelaan diri, walaupun Pilatus katakan tidak ada kesalahannya, tidak ada satu pasal pun yang bisa mengikat menjadi dasar untuk bisa menghukum Yesus. Tetapi hukumannya adalah hukuman massa, pengadilan massa. Para imam dan orang Yahudi yang mengatakan karena Yesus ini menganggap dirinya Allah, padahal dia lahir secara manusia saja lewati Maria. Itu yang menjadi dasar para imam. Itu pelajaran yang dijelaskan oleh Yesus ulang. Yesus katakan, kita baca lagi di kitab Taurat dan kitab Mazmur. Banyak di sana menjelaskan tentang saya harus mati dan bangkit, itu jelaskan. Dan disuruh untuk ingat
atau untuk ceritakan. Jadi kalian harus ceritakan lagi ayat 46. Dan selanjutnya kalau kita baca ayat selanjutnya disuruh jadi saksi. Dan saya juga dalam kunjungan pernah ditanya siapa namanya ya. Kalau saya dalam sejarah di Google bisa lihat Didimus namanya yang satu. Itu penjahat ulung sebenarnya, tapi dia minta pengampunan atau memuji Yesus atau berdoa kepada Yesus. Tapi sebelah kirinya enggak, kurang jelas juga dikatakan entah Barabas, karena saat Pilatus tanya apakah Barabas yang dibebaskan atau apakah Yesus atau Barabas yang disalib, orang mengatakan Yesus, jangan Barabas, Barabas dilepaskan. Bisa saja kemungkinan yang Barabas dalam sejarah ya. Itu asiknya di dalam kunjungan ya. Kemarin juga saya ditanya dalam kunjungan rumah, karena dalam kunjungan rumah kita bisa sharing, tidak khutbah, semua aktif. Saya ditanya juga kenapa Yesus tidak bisa dilihat, sedangkan Yesus zaman dulu bisa dilihat. Ya, kalau Yesus zaman sekarang nggak bisa dilihat, karena Yesus naik ke surga ya, sepele saja sebenarnya ya. Sederhana saja jawabannya, tapi saya juga. Dan yang kedua dikatakan dalam Kisah Rasul itu pasal 1 ya, Yesus naik ke surga. Dan dia akan kembali kedua kali, persis dilihat nanti. Kalau Yesus sampai bisa kita lihat yang kedua kali, seperti utuh yang bagaimana ceritain zaman dia sebelum naik ke surga, itu artinya kiamat sudah ya, akhir zaman. Yesus datang kedua kali. Nah, seandainya sekarang pernah lihat Yesus, itu yang saya sering dengar kesaksiannya lewat mimpi aja ya. Tapi menurut saya sah-sah sajalah kalau yang namanya mimpi. Kalau yang bisa disuruh melihat, suruh meraba, belum. Kalau sampai datang seperti dia naik, dan dia akan turun seperti dia naik itu juga akan turun, itu betul-betul boleh kita akan lihat, tapi itu akhir zaman, tidak akan. Jadi sebelum akhir zaman tidak akan datanglah Yesus. Kalau sampai datang itu menurut saya, menurut cerita itu berbahaya ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, oleh sebab itu Yesus setelah memberikan pengajarannya tentang ulangan dan penjelasannya, lalu dia menampakkan diri dan memberi mereka damai sejahtera. Barulah mereka kegirangan dan memiliki damai sejahtera. Hilanglah rasa sedih, rasa takut, rasa galau yang mereka rasakan. Setelah Yesus ucapkan langsung, damai sejahtera bagi kamu. Yang dicari manusia damai sejahtera ya. Orang lahir ke dunia, orang belajar, orang sekolah, orang bekerja, orang cari duit, orang punya kedudukan, menjadi pegawai, punya jabatan, kejar karir, kedudukan, jadi penguasa. Motifnya agar bisa damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang dari dunia saja, tidak abadi dan kekal. Nah, menarik murid-murid langsung diberikan oleh pemilik damai sejahtera, yaitu dari surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak yang percaya kepada Yesus sudah memiliki damai sejahtera. Di kita ini sudah memiliki damai sejahtera. Enggak ada ketakutan, enggak ada kegelisahan, kebingungan, keraguan-raguan lagi bahwa juru selamat kita yang bisa menyelamatkan kita selama di dunia ini, yang membuat kita bisa merasa enak, damai sejahtera, tenang, tidak ada ketakutan, tidak banyak musuh, tidak membuat musuh dengan orang. Ya memang dunia memusuhi kita, tapi kita tidak membuat
keributan. Itu hanya dari Yesus ya. Dan damai sejahtera itu walaupun dengan cara tidak melihat Yesus. Untuk kita zaman sekarang. Tapi percaya sudah melihat diri Yesus melalui penglihatan atau melalui Yesus memperlihatkan diri kepada para murid-muridnya, bahkan menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Berulang-ulang Yesus sebelum naik ke surga memperlihatkan dirinya benar-benar sejati hidup, bukan rekayasa, bukan maksa-maksa atau bukan hantu. Bisa lagi beraktivitas sebagaimana biasanya, sebagaimana manusia biasa. Dan Yesus jamin, kalau kita yang percaya kepada Yesus, lebih damai sejahtera walaupun tidak melihat. Jadi Yesus sangat memuji kita sekarang ini, walaupun tidak bisa melihat Yesus, hanya bisa mendengar, hanya bisa membaca cerita Yesus saja. Percaya. Yesus katakan dalam Yohanes 20 ayat 21, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi kita ini orang berbahagia. Kalau orang berbahagia ya orang damai sejahtera. Tidak melihat tapi kita percaya. Ini luar biasa. Yesus sangat mengagumi luar biasa kita ini. Sementara orang yang melihat, orang yang mendengar, bahkan bisa meraba langsung Yesus, susah percaya ya. Susah percaya. Tapi kita mudah. Ini Tuhan sangat bahagia dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seandainya kita kembali galau dan tidak ada lagi damai sejahtera lagi dalam diri kita, itu artinya kita ragu-ragu kepada Yesus Kristus. Nah, sudah pengikut Yesus, sudah percaya Yesus. Tapi kalau kita masih galau, masih ketakutan, masih kekhawatiran, masih bimbang, berarti kita masih ragu-ragu kepada Yesus. Kalau kita masih galau, berarti kita jauh dari Yesus. Bahkan berarti kita menyembunyikan diri dari Yesus. Berarti kita juga menjauhi diri dari kegiatan-kegiatan bergereja. Kalau kita masih galau, berarti kita jarang berdoa. Jarang, bahkan sama sekali tidak membaca Alkitab dan tidak sembahyang. Kalau kita masih galau, masih ketakutan dalam hidup ini. Karena hanya Yesuslah sumber damai sejahtera yang abadi, yang kekal. Oleh sebab itu mari kita datang dan meminta kepada Yesus sumber damai sejahtera. Karena damai sejahtera hanya bagi kamu yang percaya. Artinya kalau kurang percaya, kurang dekat, kurang aktif, kurang setia, hilang damai sejahteranya. Yang ada adalah ketakutan, kegelisahan, sembunyi, malu. Jadi hanya untuk kamu yang percaya, yang sungguh percaya, yang sungguh rajin menampakkan diri bersama kegiatan di dalam Yesus, itulah orang yang memiliki damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Mari kita panjatkan doa syafaat kita.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dapat baca dan kami renung-renungkan, pahami, dan melalui kami berupaya merenungkannya, Tuhan memperjelaskannya, memperjelaskannya, khususnya kepada para murid dan kami sebagai orang yang mempercayai berita yang diterima oleh para murid. Kami juga ingin agar kami seperti harapan Yesus. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kami tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi kami bersyukur mampu melihat Yesus secara mata hati kami, mata batin kami, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan juru selamat dari kebinasaan, dari kematian, dan sumber damai sejahtera. Tidak ada ketakutan, kebimbangan lagi secara berlebihan kalau kami sudah percaya Yesus. Tolonglah agar firman-Mu yang telah diberitakan atau kami pahami berkuasa dalam hati kami, sehingga kami bisa membuang ketakutan yang ada pada diri kami, yaitu dengan belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan menyalurkan damai sejahtera-Mu dalam hati kami. Walau Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan lagi. Kami ingin Tuhan hadir di rumah kami, menemani kami, untuk kami bisa memakai rumah kami untuk membangun suasana damai sejahtera dengan istri kami, suami kami, dengan anak-anak kami, dan menantu cucu kami. Dan buatkan kami kemampuan hikmat dan akal budi sehingga kami bisa mengelola berkat Tuhan yang sudah ada dan bisa mengambil berkat Tuhan yang berlimpah ruah di sekitar kami. Kami bisa mengambil, memanfaatkan, menggunakan untuk kebutuhan kehidupan kami dan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mohon Tuhan melindungi kami supaya tidak terserang penyakit dan tidak diserang oleh iblis, setan, roh jahat, bahkan orang yang dirasuki roh jahat yang mau mengganggu tubuh kami, bahkan mau mengganggu harta milik kami yang kami kelola, yang Tuhan suruh kami pelihara. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memberkati anak-anak kami, khususnya anak-anak kami yang sekolah, baik tingkat 3 sampai ke SMA, kiranya mereka dapat mengikuti pelajaran, tetap mau belajar, karena sudah ada teknis belajar melalui HP, bahkan melalui guru yang memberikan tugas-tugas, mereka tetap mengerjakannya. Dan berikan kemampuan mereka bisa mengikuti ulangan, sehingga mereka bisa naik kelas, bahkan bagi yang sudah ujian bisa pindah sekolah, dari TK masuk SD, dari SD masuk SMP, dari SMP masuk SMA, dan dari SMA bisa memilih kuliah. Kami mohon Tuhan memberkati khusus saat ini yang kami ketahui Ucok berencana tes di STIS. Tuhan berkati bimbingan belajarnya. Kami mohon juga yang lain-lain teman-temannya, berikan mereka semangat mau kuliah, supaya mereka punya wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, sehingga tidak mudah tertipu, dan oleh mereka mudah menguasai segala sesuatu, sehingga mereka mudah melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau menciptakan lowongan pekerjaan dan bisa mengerjakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Bapak kami mohon Tuhan berkati gereja-gereja di seluruh dunia, agar gereja bisa memberitakan firman-Mu. Kami mohon Tuhan khususnya, Tuhan telah menciptakan alat multimedia, Tuhan berkatilah tim multimedia bagi yang punya fasilitas tim multimedia, supaya mereka bisa menyajikan pemberitaan firman kepada jemaat yang kesulitan
beribadah atau dibatasi beribadah di gereja. Mereka bisa menikmati lebih serius, lebih sungguh-sungguh justru juga di rumah. Sehingga mereka bisa menikmati firman Tuhan juga di rumah. Demikian berkatilah para penguasa dunia agar mereka betul-betul menguasai rakyatnya dengan kasih sayang dan perhatian, dengan penyaluran pembangunan yang adil dan merata. Dan kami mohon penguasa mampu menguasai oknum-oknum yang berpikiran melakukan kejahatan atau melakukan perpecahan yang mau merusak kebersamaan suatu bangsa. Tuhan pakai aparat keamanan untuk bisa mencegah tindakan-tindakan mereka yang mau mengganggu suasana aman, tentram, dan damai sejahtera. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan menambahkan sukacita damai sejahtera bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Dan bagi orang yang sakit, janda duda, yatim piatu, orang terlantar, fakir miskin, orang kerasukan, orang di penjara, Tuhan hibur dan tambah semangat sukacita, yakinkan mereka di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan, ada bantuan, ada pertolongan, ada damai sejahtera yang bisa didapat bagi mereka. Karena Tuhan sudah serahkan diri agar mereka menerima damai sejahtera. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Tapi sebelumnya, nas pengantar, berilah dan kamu akan diberi suatu ketekaran yang baik, dipadatkan yang diguncangkan dan ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam rabaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 28. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat bagi kita, diiringi nyanyian PKJ nomor 264 bait 1 dan seterusnya. Dua persembahan. Ya Bapa Allah, Bapa yang kami maha murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami akan persembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal dari-Mu. Berkatilah, kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajar kami untuk melihat dan menyadari, mensyukuri berkat yang melimpah, baik itu yang telah kami terima maupun yang Engkau yang berikan kepada kami, sehingga kami tulus memberi dengan persembahan ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dengan berkat, dengan nyanyian PKJ nomor 264 bait ke-1 dan seterusnya.
Mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala zaman dan tempat, kita ikrarkan pengakuan dengan berdiri dan sekaligus terima berkat Tuhan. Kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.